Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cherry Cake. Jumpa lagi ya dengan kami, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang agak berbeda ya, yakni tentang sebuah konsep hidup yang beberapa tahun ini begitu booming. Apakah itu? Inilah konsep hidup minimalis. Minimalis lifestyle belakangan ini begitu digaungkan di kalangan para maksimalis yang sudah mulai jenuh dengan pola hidup yang konsumtif, impulsif, materialistis. Konsep hidup minimalis menekankan pada kebutuhan hidup, bukan sekedar keinginan. Sejatinya, kebutuhan primer atau pokok manusia adalah 3 hal, yakni sandang, pangan, dan papan. Di luar ketiga hal itu, maka disebut kebutuhan sekunder, tetapi kita tidak sedang membahas itu ya, sahabat Cherry Cat. Hidup minimalis artinya lebih memprioritaskan sesuatu yang esensial. Sebelum ini, saya adalah seorang penganut gaya hidup maksimalis yang gemar menumpuk-numpuk barang, membeli tanpa perhitungan yang matang, dan hanya menuruti keinginan serta hawa nafsu saja. Dulu, saya mengkoleksi beberapa barang bukan karena saya butuh, tetapi lebih karena gengsi dan menuruti kepuasan pribadi semata. Padahal sejatinya manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Pada akhirnya saya menemukan sebuah konsep hidup yang mengobati rasa jenuh saya terhadap pola yang saya jalani selama ini. Beberapa hal juga mendorong saya untuk lebih masuk ke dalam konsep hidup minimalis ini. Kesulitan-kesulitan hidup yang saya hadapi akibat saya tidak pandai dalam mengelola keuangan, yang mengakibatkan saya terpuruk dan terjerembab di dalam hutang-hutang, riba, dan lain sebagainya yang akhirnya menghancurkan kehidupan finansial kami. Tidak jarang saya memaksakan diri loh untuk membeli sesuatu, bahkan kadang sampai berhutang, kredit, dan lain sebagainya. Dan dampaknya tentunya sangat tidak sehat bagi psikologi maupun bagi kesehatan finansial saya, sehingga akhirnya saya hutang sana sini. Akhirnya ya kehidupan kami pun terpuruk gara-gara hutang tersebut. Dan celakanya hutang yang kami jalani itu yakni hutang riba atau hutang yang ada ribanya, sehingga tentu saja hal itu bertentangan dengan hukum Allah. Banyak hal yang akhirnya tidak tercover, terbengkelai, dan tertunda karena konsep hidup yang salah, yang saya hanya mengejar keinginan saja. Dan itu saya jalani bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya jatuh pada titik paling nadir, kehidupan benar-benar terpuruk pasca pandemi, akhirnya saya sadar, untuk apa sih saya harus gengsi? Untuk apa sih saya harus FOMO dan lain sebagainya? Oh ya, FOMO itu fear of missing out. Akhirnya artinya secara garis besar kita ini akan takut ketinggalan hal-hal baru, takut ketinggalan tren. Nah, perasaan-perasaan itu yang akhirnya harus saya hindarkan, harus saya tinggalkan. Dulu saya hampir tidak pernah mengenal yang namanya budgeting. Ketika saya kerja, saya dapat uang, maksudnya saya punya keinginan beli ini dan itu. Ya udah beli, ditumpuk di rumah sampai semuanya menjadi clutter. Kenapa menjadi clutter? Tentunya karena barang-barang yang saya miliki, yang pertama mungkin kurang berfaedah, kurang esensial. Kemudian yang kedua, barang-barang yang saya miliki tidak memiliki rumah atau tempat sendiri-sendiri, sehingga rumah menjadi berantakan, kotor. Kalau dalam istilah Jawa disebut pating serumpel atau pating blakrak, seperti itu ya. Pastinya hal itu gak sedap dong dipandang, dan banyak menyimpan debu serta kotoran di dalam rumah yang berakibat buruk bagi kesehatan dan juga psikologis kita gitu kan. Kita jadi stres, meningkatkan hormon stresor, bingung mau membereskan dari mana. Seperti itu, sahabat Cherry Cake.
Sebab rumah saya itu tidak terlalu luas, sehingga kalau salah menata barang pasti akan terlihat sempit. Sebenarnya saya orang yang suka stres dan bete, uring-uringan dan sejenisnya jika melihat lingkungan yang kotor, rumah yang berantakan, dan bau-bau yang tidak sedap. Tapi kadangkala budaya jorok, budaya berantakan, itulah yang kadang sudah mendarah daging dan sulit dihilangkan dari sebuah keluarga atau rumah tangga. Jadi dari berbagai media saya akhirnya menemukan sebuah konsep, yakni konsep hidup minimalis, di mana semuanya begitu mindful, tertata, dan saya merasa konsep tersebut benar-benar cocok untuk saya anut. Selain dari berbagai pandangan para tokoh terkenal dunia, saya juga merasa bahwa konsep hidup minimalis ini justru sangat match dengan ajaran Islam yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan konsep atau sifat hidup qanaah dan zuhud. Jadi Sobat Cherry Cake, untuk pembahasan yang lebih jauh tentang konsep hidup minimalis serta jenis-jenisnya, berikut tahapan-tahapannya serta hal-hal bermanfaat yang bisa kita nikmati dengan menjalankan konsep ini, kita akan bahas di part 2 ya, supaya video kita nggak kelamaan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like button, and share video-video kami sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.